sehingga kita semuanya dapat berkumpul dan bermuajatul wujud, bertatap muka. Semoga dalam tubuh kita tercatat amal silaturahim Allahumma Amin. rahmat dan karam Allah, semoga selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. karena yang mana kita sebagai umatnya selalu berharap mengharapkan syafaatnya baik di dunia ini hatta ila yaumil qiyamah yaumil yusarfil mahsyar fi yaumil hisab. Lantas duwi kula lan panjenengan sami dipun timbali lan dipun kempalaken wonten arena mahsyar wonten dintenipun hisab utawi hari perhitungan mugi-mugi sedaya pikantuk syafaatipun lan dipunangkani dados umatipun Allahumma Amin. Ketiga, sebelum kita memulai atau dimulainya pembahasan surat Yasin, tahlil lan lintu-lintunipun Allah ngaturaken setunggalipun pangandikanipun Kanjeng Nabi kafa bil mauti mau'izatan. Cukup dengan kematian sebagai suatu mau'idah atau pelajaran. Maka dikatakan oleh Rasulullah, al mautu babun ai disrun. Disrun itu maknanya kenceng. Babun itu pintu minal akhirati saking akhirat. Jadi dunia ini bisa masuk ke dalam akhirat adalah dengan kematian. Maka diarani pintu kematian, ya, pintu menuju alam akhirat. Wa antum dakhiluna, dan kita semuanya akan memasuki pintu tersebut. Ramil tentunipun pelajaran kali kita sedoyo dalam sedanipun almarhumah Mbok Sarika menika kangge pelajaran bahwa kematian pasti akan datang. Kayak dene es batu. Es batu itu mau tidak mau akan meleleh. Kapan datangnya kematian kita tidak tahu. Maka Allah berfirman, ya, al mautu layas takiru sangatan walayas takdulu. Bahwa kematian itu tidak bisa memohon, diminta ataupun dihindari walaupun sesaat. Maka dari itu monggo kita sareng-sareng dengan peringatan menika kula panjenengan sami nambahi zadu takwa, nambahi ngamal kesaenan, ngamal ingkang sae, ngamal ibadah sing hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah niku urusane hubungan karo vertikal. Punonton syarat rukune yaitu rukun Islam. Tapi tidak kalah penting adalah hablum minannas. Ya. Pada sering dikalipun Allah ittaqillah wa ahsinu akhlaqakum wa qulu linnasi khairan. Ya akhsiba ittaqu podo takwa sira kabeh. Ya. Mari Allah wa ahsinu podo bagi sono sira kabeh akhlaqakum ing pekerti tegese etika budi pekerti mari sepada-pada. Karena hubungan karena likuli walillahi alaikum hak, maka bagi Allah atas kamu semuanya ada hak dan kewajiban. Tentu saja kewajiban, hak kewajiban terhadap sesama, ya, harus kita saling menjaga karena kita sangat penting. Maka Rasulullah SAW menjelaskan afdhalul a'malil mu'min idkhalus surur, ya, utama-utamane ngamale wong mukmin itu gawe bunga. Ya, gawe bunga mari sepada-pada. Itu antara lain pelajaran dan panjenengan kami nanti yang kalah penting magedokan kalian. Kenapa sih wong mati itu didusi karo bodong kelor? Itu hanya sebatas majaz. Majaz itu pada bare perumpamaan, umpama. Karena biyen niku dereng ngertos bahasa Arab, nek di bahasa Arab niku mboten paham, maka para ulama zaman kuno itu berdasarkan ngendikane Kanjeng Nabi al mautu wahidun wasabbabuhu alkun.
mati siji dalan tapi dalan ini kuaken. Maka bagaimana zaman dia duri gawe umpama maka didusi karo godhong kelor termasuk godhong 1000 sing jumlahe terkenal godhong 1000. Dan itu dalile Kanjeng Nabi bahwa kenapa wong mati didusi karo godhong 1000. Ya, karena diarani godhong kelor karena wong mati tujur nang alor. Lah nek tujur nang itu karo alor padha lupakan jadi akhirnya kon muncul ngalor itu miring ulon kon madhep kiblat madhep maring sang pencipta ya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ternyata godhong kelor itu tidak sebatas hanya sebagai hadis secara ya secara ilmiah, tapi secara food, secara makanan, secara pengobatan ternyata godhong kelor itu saged ngobati, saged damel makanan, ternyata pirang-pirang manfaat. Yang kedua, kenapa orang meninggal mesti di ya kembang, didusi karo kembang atau sawur kembang? Itu di hadisnya Kanjeng Nabi, idza taza la tadhkur sayyika a'malihi bal tadhkur ahsana amali. Niki biyen niku kula nate ngendikane Gus Tour ketika meninggal itu saja tengene Pak Ajali Krandegan. Itu Gus Tour itu ngendikaken pangandikane Kanjeng Nabi, idza taza la tadhkur sayyika amali bal tadhkur ahsana amali. Jadi nek kowe lagi taziah, kula panjenengan kami lagi taziah, ora kena nyeritakna eleke mayit, balik nyeritakna baguse ngamale mayit. Mulane para wali, para ulama zaman kuno disabur kembang-kembang niku harum. Artinya keharuman. Kenapa nih telu ana sing pitu? Karena sesuai dengan misalnya bayi telu cukup iman, Islam, ihsan patokane. Nek pitu ya berarti manusia itu diciptakan dinane ya pitu isnan kan ahad itu ya, juga diciptakan pitung saksi. Jadi patokannya ngaten. Ya, terus kenapa disabur beras itu mulanya Kanjeng Nabi mengatakan istabroku minal mayiti nganil hakil adami ya wa antum suhada ya fa ida yu aminu fa inna jami khalqihi yu aminu. Itu hadisnya. Jadi nek kowe gawe pembebasan mari mayit maka diumpamana beras ke urusane beres. Jadi sampean esuk-esuk cara bener medang balokan, medang paret tapi si perih rasane. Oh ternyata udah diploki sega. Nah ternyata bahwa pintere para ulama zaman kuno nganggo beras urusannya beres. Kenapa kok dibuang? Jangan panjenengan merasa itu mubadir. Mubadir dia rokok sebungkus taruh beras setengah kilo, tapi mempunyai pelajaran. Jadi pelajaran beras itu urusannya beres. Ternyata hakul adam berhubungan sesama manusia mulai dipasrahkan oleh Pak Kiai. Niki mbok konten cara ulun hak adam, kesalahan lupute almarhumah niki mulai dinten seniki ajeng sowan karo Gusti Allah niku urusane beres. Tegese pada ngapura-ngapuran karena kita semua adalah syuhada indallah, saksi di hadapan Allah. Fa idza yu'aminu nalikane padha ngamini, pada ngapura-ngapuraan bahwa halal-halalan akhirnya niki fa ina jami khalqihi yu'aminu sekabehane makhluk sing dadi saksi malaikat sing ora keton menyaksikan bahwa almarhumah niki sae atau mati sing husnul khotimah. Itu pentingnya ngaten beras. Loh, kenapa dikuning-kuningi? Sebab kontafakur, karena Rasulullah bersabda at-tafakuru sama khairun min ibadati alfi sanatin. Ketika orang berpikir tentang keagungan Allah, maka itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Itu tafakur, memikirkan tentang keagungan Gusti Allah. Maka kon ngeningaken sugi melarat gede cilik niku bakal mati kaya dene almarhum sing lagi di rumah mulane berasnya disawur-sawuraken. Nah, kenapa ini pelajaran yang kita ambil? Apa? Ternyata wong mati niki ora doyan panganan dunia, berarti dibuang. Ini zaman siki mbiyen ketiga 9 bulan gara-gara anak mayit
liwat beras dipane anak kewan seminggu ramangan, artinya kewan itu bersyukur karena Gusti Allah akhirnya ndongaken maring almarhum. Bisa saja Imam Ghazali masuk surga itu gara-gara laler minum mangsi singgo pranti nulisi ngaji. Lah itu kan sepele. Nah sepele tapi bisa saja mungkin rahasianya Gusti Allah. Itu yang dapat kami sampaikan. Ya mungkin sebagai pengalaman saja. Ya ma'asobaka minal khairi fa minallah. Ma'asobakum minal khairi minallah. Sehingga apa yang saya sampaikan itu benar, baik itu benar-benar dari Allah. Ketika itu salah, ma'asobakum minasari fa minafsik. Apa yang kita sampaikan itu salah memang dari kekumpulan kami atau saya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang maaf. Imam nanti disampaikan oleh Bapak Kiai Nasirin, doa Bapak Kiai Ahmad Muhyiddin. Saya kira kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.